sampai ditaklukkannya kota Mekah itu 21 tahun. 21 tahun setelah Rasulullah diutus, baru kota suci Mekah bisa dikuasai oleh Islam. Mereka yang membuat perjanjian sendiri dan mereka yang menyebabkan batalnya perjanjian. Saya enggak ceritakan tentang kejadian yang menjadi sebab batalnya. Saya kira jahe atau teh. Teh apa jahe nih? Teh ya? Dari jauh kelihatannya jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tahun ke-8 Hijriah, ada sebuah peristiwa besar, ada sebuah peristiwa mulia yang diabadikan di dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, jika telah datang pertolongan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan ditaklukkannya, dibukanya kota suci Mekah. Inilah peristiwanya, yaitu Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Jadi dari diutusnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ditaklukkannya kota Mekah itu 21 tahun. 21 tahun setelah Rasulullah diutus, baru kota suci Mekah bisa dikuasai oleh Islam. 13 tahun dakwah Rasulullah SAW di Mekah tidak berhasil untuk menguasai kota Mekah. Dan 8 tahun lamanya beliau tinggal di Madinah, atau 8 tahun setelah hijrah, baru kota Mekah bisa dikuasai. Dan ini cita-cita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai misi, jika suku Arab Quraisy bisa ditaklukkan, maka semua suku Arab bisa ditaklukkan. Dan jika kota Mekah bisa ditaklukkan, maka seluruh dunia bisa ditaklukkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ketika perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, ingat dulu pernah saya sampaikan di majelis ini, tahun 6 Hijriah turun wahyu perintah untuk haji. Turun wahyu perintah kewajiban haji. Bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat bersama 1.600 sahabatnya. Dari arah Madinah beliau sudah ihram di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali. Sebelum sampai tanah haram, tepatnya di daerah yang bernama Hudaybiyah, dan ini termasuk sunnah tempat mikot orang-orang yang dari Mekah. Orang-orang yang sudah ada di kota Mekah, jika ingin melaksanakan umroh, harus keluar dari tanah haram Mekah, mencari tanah halal untuk mikot niat ihram umroh. Dan tempat halal itu ada yang disunnahkan. Yang pertama, Ji'ronah. Ini juga tempat mikot niat umroh Rasulullah SAW. Yang kedua namanya Tan'im, tempat mikot perintah Rasulullah kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga yaitu Hudaybiyah. Ini 3 tempat yang disunnahkan, tanah halal yang terdekat dengan tanah
haram Mekah. Yang pertama Ji'rana, yang kedua Tan'im, yang ketiga Hudaybiyah. Nah, Rasulullah SAW sebelum memasuki kota Mekah, beliau ada di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, beliau mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk memberikan info kepada orang-orang kafir Mekah. Info apa? Kalau Rasulullah Muhammad bersama sahabat-sahabatnya 1.600 orang mau masuk kota Mekah, minta izin buat umroh, buat haji, bukan untuk perang. Karena sebelum-sebelumnya banyak peperangan-peperangan antara Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dengan orang-orang kafir Makkah. Ada perang Badar tahun 2 Hijriah, ada perang Uhud tahun 3 Hijriah, dan perang-perang yang lainnya. Nabi mengutus Sayyidina Utsman masuk kota Mekah untuk memberitahu kalau Muhammad dan 1.600 sahabat-sahabatnya izin masuk Mekah untuk haji dan umroh. Malah terdengar kabar Sayyidina Utsman ditangkap. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk sumpah setia. Bahasa Arabnya baiat. Sumpah setia, janji setia, baiat. Untuk setia membela Rasulullah SAW sampai mati. Dan baiat ini yang ada di Hudaybiyah ini tahun 6 Hijriah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang mereka berbaiat kepada Nabi di bawah pohon di daerah Hudaybiyah. Oleh karena itu baiat ini terkenal dengan nama Baiatur Ridwan, sumpah setia yang mendapatkan ridho dari Allah dengan nas Al-Quran. Namanya Baiatur Ridwan. Kemudian Rasulullah tidak bisa masuk kota Makkah, padahal sudah pakai pakaian ihram, sudah niat ihram umrah dari Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Akhirnya beliau tahallul dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya, dan kemudian memotong dam seekor kambing. Jadi kalau ada yang tidak bisa menyempurnakan umroh karena ada halangan, sakit dan lain sebagainya, maka langsung tahallul dan memotong seekor
kambing. Dan ini dalam fikih umroh haji dinamakan ihsor. Apa namanya? Ihsor. Apa itu ihsor? Terhalang untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh. Dan setelah itu ada perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah. Isi perjanjiannya secara zahir merugikan kaum muslimin. Dan secara zahir di antara isi perjanjiannya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak bakal bisa menguasai kota Mekah. Di antara isi perjanjiannya adalah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak bisa berkuasa, tidak bisa menguasai kota Mekah. Tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah, tahun 8 Hijriah. 3 tahun atau 2 tahun lebih. 3 tahun setelah perjanjian ini ada sebuah kejadian yang kejadian ini menjadi sebab batalnya perjanjian. Dan kejadian ini dipicu oleh orang-orang kafir Mekah. Mereka yang membuat perjanjian sendiri dan mereka yang menyebabkan batalnya perjanjian. Saya enggak ceritakan tentang kejadian yang menjadi sebab batalnya. Saya kira jahe atau teh. Teh apa jahe nih? Teh ya? Dari jauh kelihatannya jahe. Demen banget, pengen banget. Bismillah. Sampai mana? Sampai jahe apa sampai teh? Ternyata kaum kafir Mekah sendiri yang menjadi penyebab batalnya perjanjian Hudaybiyah. Dan inilah yang menjadi penyebab langsung Rasulullah SAW bergerak untuk menuju kota Mekah. Dimanfaatkan mereka sendiri yang membatalkan perjanjian, kita bisa masuk kota Mekah, menguasai kota Mekah. Bagaimana sekarang caranya menguasai kota Mekah tanpa ada peperangan? Karena kota Mekah kota suci dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kota Mekah sudah suci, sudah menjadi tanah haram dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun dikotori oleh orang-orang jahiliyah dengan khomernya, dengan patung-patungnya, dengan kaum wanita tawaf Ka'bah dengan telanjang dan lain sebagainya dari noda-noda jahiliyah. Bagaimana caranya supaya tidak ada pertumpahan darah peperangan di kota suci Mekah? Rasulullah SAW mempunyai strategi untuk langsung masuk kota Mekah tiba-tiba, dan pastinya harus membawa pasukan yang banyak,
Karena sebelum-sebelumnya itu Rasulullah SAW perang membawa pasukan maksimal paling banyak 1.000. Paling banyak 1.000. Sekarang Rasulullah mengumumkan kepada semua penduduk kota Mekah dan juga mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin yang tinggal di sekitar kota Madinah. Dari kampung-kampung yang di sekitar Madinah yang mereka sudah masuk Islam, Rasulullah perintahkan mereka semuanya keluar. Untuk apa? Untuk menaklukkan, menguasai kota Mekah. Terkumpul 10.000. Ini paling banyak pasukan. 10.000. 10.000 kira-kira berapa? Kira-kira kalau ditaruh di lapangan mana itu? Hah? Di gor. Di lapangan semuanya, tengahnya itu. Hah? Gor itu tempat duduknya berapa? 80.000 ya. Berliling itu 80.000 itu. 10.000 kira-kira di mana itu 10.000 itu? Ente bayangin sendiri aja sudah. 10.000. Rasulullah SAW bergerak. Kalian mau di mana saja aman. Ini akhlak Rasulullah SAW. 21 tahun. Bagaimana